Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di mata kuliah kajian kurikulum PAUD. Nah, hari ini kita tentunya akan membahas tentang konsep dasar dari kajian kurikulum PAUD itu sendiri. Apa sih yang dinamakan sebagai kurikulum? Begitu. Itu akan kita bahas di pertemuan hari ini. Nah, alhamdulillah sebelum kita masuk di perkuliahan, kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah tadi perkuliahan kita menjadi lancar ya teman-teman ya. Walaupun perkuliahannya masih secara daring. Nah, nanti semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali secara langsung. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini ya. Semoga teman-teman tetap semangat seperti itu. Nah, ini kurikulum itu apa? Itu yang akan kita bahas. Nah, ternyata kurikulum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, di sini teman-teman harusnya sudah mengetahui ada beberapa kata kunci. Nah, kata kunci ini sudah saya tandai, yaitu ternyata seperangkat rencana, kemudian pengaturan, kemudian rencana dan pengaturan itu isinya apa sih? Nah, isinya adalah yang pertama tujuannya, kemudian isinya, kemudian bahan pelajarannya yang digunakan itu apa dan bagaimana. Nah, itulah namanya kurikulum. Jadi seperangkat rencana kegiatan pembelajaran yang berisi tujuan, isi, bahan pelajaran, serta bagaimana caranya agar dapat terselenggaranya sebuah kegiatan pembelajaran yang tepat untuk anak tentunya. Nah, ini berarti isinya berarti seperangkat rencana begitu. Kemudian kenapa kok yang namanya pembelajaran itu kenapa direncanakan? Nah, itu seperti kita kalau mau piknik begitu ya. Kalau mau kita ke piknik, ke pantai gitu, pasti kita sudah merencanakan hal-hal tertentu. Kita di pantai itu hari apa, kemudian mau ngapain di pantai itu. Nah, itulah yang namanya perencanaan. Jadi segala apapun di kehidupan kita tentunya, walaupun secara langsung atau tidak langsung, itu pasti kita akan merencanakan. Mau piknik, kemudian ada kegiatan ingin pergi ke suatu tempat, itu pasti ada rencananya. Niatnya itu apa, kemudian ingin apa, itu harusnya itu sudah ada di kepala kita. Nah, tentunya ketika seperangkat perencana ini berkaitan dengan pembelajaran, teman-teman harusnya juga menuliskannya. Kenapa kok harus menuliskannya? Nah, ini agar tujuan, isi, bahan serta cara-cara yang akan kita gunakan itu tertuang dalam sebuah tulisan, sehingga teman-teman ketika mau mengajar itu bisa dilakukan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan di awal begitu. Nah, ini perencanaan yang baik adalah seperti peta. Nah, kenapa kok dikatakan sebagai peta begitu? Nah, jadi peta itu menunjukkan tujuan akhir dan bagaimana cara terbaik untuk menuju ke sana. Jadi ketika kita mau ke pantai itu kita tahu jalannya. Ketika kita nggak tahu jalannya, yang terjadi apa? Kemungkinan kita akan tersesat begitu. Harusnya ke pantai, karena nggak tahu jalan malah ke tempat yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan kita. Itu pun sama dengan kurikulum. Ketika kita ingin memiliki tujuan pembelajaran untuk anak, contohnya untuk mencerdaskan anak, untuk memahamkan anak, tapi ketika kita tidak mempunyai peta bagaimana kita menuju tujuan itu, tentunya juga akan tersesat. Nah, ini di sini ada sebuah kata-kata yang menarik. Tidak merencanakan sama dengan merencanakan sebuah kegagalan. Jadi tidak merencanakan sesuatu itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Jadi jangan sampai pembelajaran yang harusnya mencerdaskan anak
malah menjadi gagal. Karena apa? Tidak direncanakan. Jadi inilah tujuan dari perencanaan atau kurikulum itu sendiri. Begitu. Nah, kemudian kurikulum itu isinya apa? Ya tadi isinya. Jadi seperangkat perencanaan pembelajaran. Jadi seperangkat itu ya macam-macam. Oh, ternyata isinya ada macam-macam. Yang pertama adalah tujuan, ada tujuannya. Nah, tujuan ini kalau di kurikulum yang terbaru, kurikulum 2013 itu berbentuk kompetensi-kompetensi. Kemudian ada isi dan bahan, itu berisi tentang materi. Materi apa yang akan kita berikan kepada anak-anak itu. Kemudian caranya. Nah, caranya bagaimana sih? Oh, ini ada metode-metodenya, strategi-strateginya. Itu dalam bentuk prosesnya. Kemudian ada pengaturan. Nah, pengaturan ini berisi tentang penilaian. Kemudian pemantauan, apakah tujuannya sudah tercapai atau belum, begitu. Nah, kemudian ini kita bedah satu-satu ya. Tadi kompetensi. Kompetensi itu apa sih? Kok ada kompetensinya? Nah, ini berkaitan dengan kurikulum 2013. Di sini kompetensi itu ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi, ada beberapa kompetensi-kompetensi yang memang harusnya itu dimiliki oleh anak-anak. Yaitu ada sikap, pengetahuan, dan kemudian keterampilan. Ini untuk peserta didik. Sedangkan ada juga kompetensi untuk guru. Apa itu kompetensi untuk guru? Ya, ini di sini ada individu, kemudian ada sosial, kemudian ada profesional, kemudian ada pedagogik. Untuk lebih lengkapnya nanti tetap akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, begitu. Nah, ini namun apa yang terjadi pada sekarang ini, begitu ya. Nah, yang terjadi sekarang tadi kan ada kompetensi itu seharusnya ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian ketika ada di TK itu ada 6 aspek perkembangan yang harus dikembangkan. Apa saja? Nah, saya yakin di luar kepala ini ada nilai agama moral, kemudian ada kognitif, bahasa, seni. Nah, ada 6. Namun yang terjadi sekarang apa? Yang terjadi adalah tuntutan dari masyarakat ataupun tuntutan dari orang tua itu hanya menyelesaikan atau inginnya itu menuntaskan satu capaian saja, yaitu dari segi apa? Segi kognitif. Hanya diminta untuk mengajari baca, tulis, hitung, itu melulu. Padahal sebenarnya ada masih banyak aspek yang harusnya dikembangkan. Sosial emosional, kemudian ada nilai agama moral, itu juga harusnya dikembangkan. Nah, itu yang terjadi dilemanya sekarang itu seperti ini. Nah, padahal tujuan dari kurikulum 2013 di PAUD itu adalah banyak sekali. Ada sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan yang kemudian menjadi 6 aspek perkembangan ini. Nah, dari kurikulum ini tujuannya tentunya ini semuanya, keseluruhan aspek perkembangannya anak, bukan hanya diambil dari satu aspek saja, begitu. Nah, ini kalau untuk kurikulum 2013 di PAUD, ciri kurikulumnya ada banyak ya, itu berbasis kompetensi. Ya tadi ada kompetensi-kompetensi yang memang harus dia harus diberikan oleh anak, yang harus dituntaskan oleh anak, itu namanya berbasis kompetensi. Dan ada juga yang namanya standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Itu nanti tentunya akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian ada juga tematik. Nah, sebenarnya sebelum ada kurikulum 2013 di PAUD itu sudah digunakan tematik. Tematik itu apa sih? Tema itu adalah tema-tema tertentu yang dekat dengan kehidupannya anak. Nah, jadi kalau di kurikulum 2013 nanti teman-teman harus membuat webbing tema atau pembuatan tema yang sesuai dengan perkembangannya anak. Nanti kita akan praktek langsung untuk membuat temanya seperti apa, kemudian bagaimana cara menerapkan kompetensi, kemudian KI, KD, dan STPP-nya itu seperti apa. Nanti kita akan praktek langsung, begitu. Kemudian ciri yang paling penting itu scientific. Nah, scientific itu apa? Nah, tentunya kita akan pelajari ya. Nah, ini kita perkenalan dulu aja. Oh, ternyata ada kata-kata scientific, tematik, kompetensi, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana mengelola pembelajaran yang menyenangkan? Nah, ini tugas kita ketika kita menyusun sebuah